Kepergian Mike Mohede yang mendadak tidak saja mengagetkan. Sebagian sahabat malah seperti tak siap menerima kenyataan. Tidak terdengar sakit serius, bahkan sehari sebelum wafat, Lajang kelahiran 7 November 1983 masih bernyanyi dalam perayaan ulang tahun perkawinan ke-40 mantan Presiden SBY Ani Yudhoyono. Masih shock dan belum bisa memang aku terima sih kalau memang dia udah ada di samping Bapak, udah bersenang-senang, udah nyanyi sama malaikat-malaikat, berbahagia. Tapi ada satu, aku beberapa hari ini masih mengganjal gitu, kenapa nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada tanda-tanda apa yang bikin sakit apa gitu, tiba-tiba tidur hilang aja tanpa. Aku juga terakhir masih ketemu di bandara, cuman pelukan kayak biasa, terus boarding. Sehat berat, Tuhan berkati gitu, selalu dia bilang. Dan tiba-tiba itu yang terakhir kali ternyata. Tuhan memanggilnya dalam usia relatif muda, 32 tahun. Luasnya pergaulan almarhum tergambar semalam dalam malam penghiburan dan doa. Belasan penyanyi papan atas hadir memberikan penghormatan, mengenang sosok rendah hati ini dengan bernyanyi, seperti menghadirkan Mike ke tengah-tengah orang yang mencintainya. Ada Semi Simorangkir, Tompi, Sandi Sandoro, Once, Delon, Judika, Maruli Tampu Bolon, hingga Glenn Fredly. Bagi Delon dan Judika, Mike jelas spesial. Ketiga solois ini lahir dari ajang yang sama. Judika bahkan mertas jalan dan mimpi bersama pasca bersaing di kontes tersebut. Tadi kita dulu itu single yang pernah, single kenangan yang kita pernah rekam dulu. Rohani, Mukjizat itu nyata, dan yang nggak kebayang juga bakalan nyanyi itu buat Mike. Dan memang kata-kata itu pas banget. Hidup kalau ada kejadian seperti ini memang tak terbatas kasih Tuhan. Semua bisa dia lakukan gitu. Iya. Dan apapun yang terjadi sekarang, kita percaya kalau Tuhan punya rencana yang lebih indah buat Mike. Bukan sekedar basa-basi, sepanjang hayat Mike memang dikenal baik dan rendah hati meski sudah berstatus penyanyi terkenal. Saya mengenal sosok Mike itu, Mike has a very strong character, especially in music. Kenapa saya bilang gitu? Karena setiap kali kalau Mike menyanyikan lagu, apapun itu, kita tahu itu Mike. So, dalam hidup pun juga kita harus memiliki karakter. Itulah the moral of the story yang saya katakan. Seempuk, semerdu itu, dan he's very complete, dan orang itu juga nggak sombong. He's a very humble person, rendah hati, terus abis itu baik, generous juga, nggak kikir gitu. Malam penghiburan membuktikan derajat dan kecintaan sahabat kepada almarhum. Malam yang berubah seperti sebuah konser yang dipersembahkan spesial untuknya. Kita sebagai teman-temannya senang, maksudnya senang bukan berarti kita nggak sedih. Bahwa Mike kita yakin sudah berada di tempat yang paling baik buat dia. Tinggal kita nih, teman-temannya yang di sini, yang meneruskan apa yang dia lakukan. Dia kan selalu, kalau buat saya tuh dia selalu bikin kayaknya orang happy. Sekarang apa yang udah dia create itu kita bawa di sini. Pasti dia juga akan seneng kalau ngelihat hal seperti itu. Dan kayak hal ini aja sekarang, tadi kayak aku bilang, mana ada konser dengan demikian banyak penyanyi-penyanyi top di depan rumah, dan semua ngumpul tanpa harus dibayar, semua ngumpul tulus. Itu cuma gara-gara Mike, karena berarti dia memang orang yang sangat dicintai semua orang. Sejuta bintang. Kepergian Mike Mohede yang ditengarai terserang penyakit jantung mengembalikan lagi ingatan kepada sosoknya berbadan besar. Kuat dugaan, kelebihan berat badan menjadi pemicu dari serangan penyakit mematikan tersebut. Meski tak memiliki riwayat sakit jantung, melalui teman-teman, kelebihan bobot memang pernah dikeluhkan solois asal Ambon itu. Pengen turunin berat badan, jadi waktu itu aku nanya, Kak Maggie ngapain aja? Ya cuma dikasih tahu doang sih, aku
olahraga yang ketat, diet ketat gitu doang sih. Aku harus menurunin berat badan gitu karena saya nggak terlalu sering ketemu, tapi setiap ada acara kita ketemuan. Jadi menurut saya waktu terakhir ketemu di Sheila Majid sebelum lagi latihan dan cari-cari lagu tuh saya malah ngatain ini udah kurus banget gitu ya, agak pokoknya gitu. Mike itu nggak pernah punya riwayat sakit yang parah, dia sangat sehat gitu ya, artinya ya walaupun agak besar badannya tapi olahraganya dijaga, makanannya juga nggak aneh-aneh, minumnya juga nggak aneh-aneh. Ya memang dia merokok, tapi sampai sejauh ini nggak ada satupun gejala yang menunjukkan bahwa Mike itu punya gangguan kesehatan. Pelajaran ini juga diresapi betul oleh Joy Tobing. Penyanyi yang juga muncul dari Indonesia Idol pernah khawatir dengan berat badannya yang berlebihan. Kebetulan aku juga combine dengan puasa. Jadi aku jalankan puasa Senin Kamis. Jadi kalau misalkan hari Selasa Rabu gue udah kebanyakan makan karbo, hari Kamis aku stop dengan puasa. Dan itu sangat membantu. Bukan hanya Mike, mungkin banyak juga di luar sana yang masih usia muda belia sudah dipanggil Tuhan. Karena apa? Kegemukan, yang terlalu banyak memakan makanan gula terlalu banyak, obesitas, atau masih remaja udah diabetes seperti itu. Ini dan yakinkan bahwa dia